Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini kita akan membahas tentang kehidupan awal Musa ya. Sebelum kita memulai, kita minta pimpinan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau teramat baik dalam hidup aku bersama keluarga aku, istri anak-anakku, dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, kepada mereka juga keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, roh iblis, roh setan, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, roh kuda, roh maut dan kerja maut, roh malaikat, roh maut, roh segala kematian, penyakit apapun, roh segala penyakit sampar, penyakit COVID-19, varian apapun, roh penyakit jantung, kardiak arrest, gagal nafas, roh segala intimidasi iblis, roh penguasa udara, dipatahkan kuasa dengan darah Allah Yesus Kristus Tuhan. Kami pada saat malam hari ini Tuhan, kami mengundang Allah Roh Kudus hadir di tempat ini untuk memberikan kami rema firman Tuhan pada pembacaan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan urapan baru, dan urapan juga Bapak Ibu Saudara menyajikan program ini dengan urapan yang baru dari Roh Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali. Ya, amin. Darah anak malah Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi kehidupan awal Musa ini kita harus dibagi ya. Ada umur Musa itu 120 tahun ya. 40 tahun pertama itu kehidupannya di istana Firaun. 40 tahun yang kedua kehidupannya di padang gurun, waktu dia kabur dari Mesir ketika dia membunuh orang Mesir. Jadi dia waktu itu menikah dengan Zipora, dan pada saatnya nanti 40 tahun terakhir itu bertemu dengan Tuhan di semak duri itu, dan ada tugas-tugas pengutusan. Dan 40 tahun yang ketiga itu adalah peristiwa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh tiang api, dipimpin oleh Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Kudus, dan nggak sampai ke tanah perjanjian, tapi diteruskan oleh Yosua ya, yang lanjutkan sampai masuk tanah perjanjian. Tapi kita akan membahas kehidupan awal munculnya Musa ya. Itu ketika di Mesir itu terjadi perubahan ya, perubahan pemerintahan. Waktu itu kan Mesir dipimpin oleh Perdana Menteri Yusuf ya. Firaun nomor satunya, orang nomor duanya adalah Yusuf. Yang kita tahu Yusuf ini jadi Perdana Menteri Mesir. Waktu itu dia memberikan makanan dan minuman dan membawa semua ke sana keluarganya untuk tinggal di tanah Goshen yang dekat Mesir ya, untuk mereka memberikan makan sehingga tidak terjadi kelaparan oleh yang dialami bangsa Israel. Kita buka ya di Keluaran 1:6-11. Ini peristiwanya. Keluaran 1:6-11. Saya bacakan ya. Keluaran 1:6-11. Keluaran 1 ayat 6. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ya, jadi orang Israel sangat banyak ya. Ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan pekerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses ya. Ya, ini kejadiannya adalah karena ada raja yang memerintah Mesir tidak mengenal Yusuf ya. Raja yang mengenal Yusuf kan sebelumnya kan sudah diartikan mimpinya. Ini tidak mengenal Yusuf. Dan raja ini sangat membenci bangsa Israel yang begitu banyak. Dan dia mengerahkan pengawas Rodi untuk kerja paksa ya, untuk
ditindas ya. Nah, kita lanjut lagi ke ayat 16. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Nah, peristiwa pembunuhan ini terjadi waktu Raja Firaun memimpin, yang meminta atas Mesir yang tidak kenal Yusuf. Jadi Raja Firaun ini hendak membunuh semua anak laki-laki yang lahir dari perempuan-perempuan Ibrani ya. Tapi puji Tuhan, ayat berikutnya kita baca, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah ya, dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi hidup. Bayi-bayi itu hidup ya, puji Tuhan ya. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Jadi perempuan Ibrani itu lebih kuat. Ya, bukan hanya lebih kuat, mereka kuat daripada perempuan Mesir. Bidannya baru mau datang aja udah bersalin dulu, udah keluar bayinya ya. Dan itu, nah ya, jadi ayat 20-nya, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Nah ini, kalau kita lihat konteks ini ya, bidan-bidan ini sangat baik kepada perempuan-perempuan Ibrani sehingga tidak dibunuh ya. Malah dia bilang perempuan Ibrani lebih kuat, bukan hanya lebih kuat, kuat banget ya daripada perempuan Mesir ya. Pada waktu bidan itu nyampe sudah lahir duluan. Tapi di sini Allah sangat memberkati bidan-bidan itu sehingga mereka berumah tangga ya. Makanya Bapak Ibu kalau ada punya saudara yang belum berumah tangga, takutlah akan Tuhan. Ya, ini konteksnya sih bidan perempuan, tapi yang laki juga bisa. Kalau laki udah lama nggak laku-laku, takut akan Tuhan aja minta, pasti akan berumah tangga. Ya. Jadi simple sekali ya firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini kalau mau berumah tangga takut akan Tuhan. Jadi definisi takut akan Tuhan adalah kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Ya kita harus mengasihi, ya mengampuni, kita menyayangi. Yang paling penting juga kita harus berkenan kepada Tuhan, takut akan Tuhan ya. Ya, jadi kita lanjutkan ya. Jadi Musa ini adalah dia lahir dari perempuan Ibrani ya. Coba kita baca di Keluaran 2 ayat 1 sampai 2 ya. Konteksnya Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Nah, ini Musa ini dari bapaknya Lewi, mamanya Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tuh. Disembunyikannya 3 bulan lamanya ya. Jadi kalau kita lihat ya silsilahnya ya, dari awalnya 10 generasi pertama itu mulai dari Adam dan sampai Nuh. Jadi dari Adam, manusia pertama yang diciptakan Tuhan, sampai Nuh itu 10 generasi pertama. Itu lamanya 1656 tahun. 10 generasi selanjutnya itu dari Nuh sampai Abraham. Itu 300 sampai 400 tahun. Ya, Abraham itu kan melahirkan Ishak. Ishak itu menikah dengan Ribka, lahirlah Esau dan Yakub. Dan Yakub menghasilkan 12 suku Israel. Nah, 12 suku Israel itu ada salah satunya Lewi. Dan Amran adalah cucu Lewi. Berarti dia generasi, kalau misalnya generasi Lewi pertama, Lewi kedua, anaknya ini Amran itu cucu Lewi itu yang ketiga, ya. Berarti Musa itu cicit dari Lewi, ya, yang generasi keempat ya. Ya. Jadi saudara-saudaranya Musa itu di Keluaran 7 ayat 1, Miriam, ya, nomor 1, Harun nomor 3 Musa ya. Jadi Miriam itu kakaknya ya, makanya kita baca di ayat ketiga dan keempat ya, Keluaran 2 ayat 3 dan 4. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Oh, itu kakaknya Miriam. Kita buka yuk di Keluaran 7 ayat 1 ya.
biar kita tahu ya silsilah Musa ini ya, silsilah Musa. Keluaran 7 ayat 1 ya. Keluaran 7 ayat 1 demikian firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah ini dia. Ini satu-satu firman Tuhan yang luar biasa, karena aku ini Tuhan mengangkat engkau, mengangkat Musa maksudnya sebagai Allah bagi Firaun. Bayangin. Dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ya. Di sini kita melihat bahwa di Keluaran 6 ayat 19 juga kita baca ya, Keluaran 6 ayat 19 ini siapa nama bapaknya Musa. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan itu melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Ya. Jadi ini melihat bahwa kita melihat bahwa inilah keluarga ya, keluarga. Saya percaya kalau keluarga Lewi ini adalah orang-orang yang keluarga imam ya, imam. Tapi imam memang dari keluarga Harun, tapi imam Lewi juga ada yang mengurus-urus di sekitar kemah Tuhan ya. Makanya artinya Lewi ini mempersatukan atau bersatu dengan Allah. Arti dari Lewi, suku Lewi itu artinya mempersatukan, bersatu dengan Allah. Jadi Musa itu lahir dari keluarga Lewi asli, dari bapaknya Amram orang Lewi, ibunya juga Yokebed orang Lewi, dan Amram ini adalah cucu dari Lewi. Lewi itu anak dari Yakub. Ya. Jadi Yakub itu punya cicit ya Amram ini. Ya. Di bawahnya cicit apa namanya itu? Musa. Ya, itulah silsilah dari Musa ya. Nanti kita akan bahas besok itu tentang lahir di bawah perbudakan ya. Ya. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mempelajari silsilah Musa ini supaya kami mengerti bahwa Musa dilahirkan dalam kondisi memang genting Tuhan. Seorang Raja Firaun berusaha untuk membunuh semua bayi-bayi dari yang lahir dari perempuan Ibrani. Tapi puji Tuhan, bidan-bidan Mesir Tuhan takut kepada Tuhan dan mereka tidak menjalankan apa perintah Raja Firaun. Kami bersyukur Tuhan, Kau juga memberikan kami roh takut akan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan apa yang kami lakukan, kami terus diberikan hidup umur panjang. Berkati kami dalam tidur kami Tuhan, berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan besok pagi jam 4 atau jam 5 untuk saat teduh. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar dan bawah sadar kami dalam tidur. Kami tolak roh kematian mendadak. Kami tolak roh santet, roh guna-guna, roh mimpi buruk, roh kematian mendadak, roh karya keres, kanker napas, damam. Kami ikat patah, hancurkan kuasa dengan nama Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukurnya bagimu dalam nama Tuhan Yesus kemuliaan syukur haleluya. Amin. Demikianlah kita akan lanjutkan besok ya dengan lahir di bawah perbudakan judulnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.